Sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Dan kita tahu bagaimana kemudian reputasi dari timnas Indonesia di kelompok umur. Indonesia menjadi juara ketika U16 di AFF, kemudian U19 dan U22. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan terbaik Indonesia untuk bisa mendapatkan gelar juara dan membawa pulang medali emas sejak terakhir kali 91. Masih Ferdinand, masih Malu sendirian di tengah langsung. Oh, masuklah umpan kepada Witan Sulaiman. Namun sayang umpan terlalu jauh dari Witan Sulaiman. Kami ulangi bahwa di 91 skor adalah 4-3 buat Indonesia saat adu penalti. Dan kembali Indonesia coba melakukan tekanan lewat Bagas. Ada sekitar satu pemain Indonesia perubahan lewat Haikal. Kapten 11-an Rizky Ridho, cantik sekali tadi ke belakang. Umpan kepada Komang, pahlawan Indonesia yang mencetak 1 gol di gawang Vietnam. Bali, kita lihat. Ya, mohon maaf pemirsa, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ada pengiriman dari satelit di sana yang membuat kenyamanan dalam menonton agak terganggu. Lempar ke dalam Vietnam, maksudnya Thailand. Jonathan Camdy tentu saja sangat kita ingat pada peristiwa semifinal SEA Games ke-31 tahun 2021 di Vietnam, di mana saat itu 3 pemain Indonesia mendapat kartu merah. Dan banyak orang menganggap bahwa Camdy adalah salah satu orang atau biang keladi diusirnya para pemain Indonesia. Ada 3 pemain saat itu, yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Firza Andika yang saat itu kartu merahkan oleh wasit. Ini adalah pertemuan ke-24 sepanjang sejarah sejak pertama kali bertemu di tahun 77. Dan saat itu pun Indonesia Thailand terkenal dengan peristiwa perkelahian massal di antara kedua kesebelasan yang membuat Indonesia didiskualifikasi dan menolak bertanding untuk perebutan medali perunggu karena menganggap Indonesia dicurangi oleh wasit asal Malaysia, Hotman saat itu. Chanarong dari Thailand coba lakukan lemparan ke dalam. Amra Achitpol, pemain yang sangat berbahaya, mencetak 2 gol untuk Thailand pada SEA Games kali ini. Pemain yang bermain di Augsburg. Ya, bermain yang di Augsburg ya. Ya, pemain Augsburg yang tentu saja menjadi salah satu perhatiannya dengan kemampuan yang dimiliki, pemain yang sangat berbahaya, terutama kalau dia sudah berada di dekat kotak penalti dan di dalam kotak penalti. Kapten ke-11 Rizky Ridho, Hernando Ari Sutaryadi, arahkan tadi masuk kepada Marcelino. Cukup cantik tadi kita lihat Taufani mampu mendorong bola ke belakang. Coba menekan para pemain depan dari Thailand lewat nomor punggung 7 Chanarong. Haikal coba mengiris sisi kanan pertahanan Thailand, Witan Sulaiman. Gagal tadi kita lihat Sananta untuk bisa menahan bola. Ke belakang ada Jonathan Camdy yang isunya akan mundur dari tim nasional, Bung Maruf. Iya, yang menarik adalah di media sosial pribadinya dia mengatakan bahwa ini adalah pertandingan terakhir dan ingin memberikan medali emas, dan setelah itu dia akan mengundurkan diri dari timnas Thailand. Masuk Ferdinand, shooting Marcelino. Terlalu tinggi, melayang di atas udara tadi. Memang sebuah percobaan yang cukup baik tadi, Bung Maruf. Ya, sebenarnya sebuah usaha yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Marcelino, terutama bagaimana cara pemain kita melakukan tekanan. Sebuah tembakan, meskipun kita lihat ada reaksi yang agak protes yang dilakukan oleh Fajar tadi, bagaimana dia merasa dalam posisi yang lebih baik untuk bisa mendapatkan bola. Tapi ini adalah 2 kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia sepanjang 4 menit jalannya pertandingan. Dan Indonesia menurut saya memberikan reaksi yang cukup positif ketika berani untuk menekan. Nampaknya ada sedikit perubahan dari tim Thailand saat melawan Myanmar
mereka tidak terlalu banyak melakukan pressure. Tapi di pertandingan kali ini pressure mereka cukup kuat, Bung Maruf. Iya, karena dibandingkan dengan pertandingan semifinal menghadapi Myanmar, pressure mereka mereka bermain agak lebih dalam dan kemudian melakukan serangan balik, membiarkan para pemain Myanmar menguasai bola dan kemudian masuk ke area pertahanan mereka dan baru melakukan serangan balik. Tapi Sangat baik kita lihat Taufani menggiring bola langsung angkat ke kotak penalti. Oh, tidak ada rekan yang menyambut Fajar Busat masuk tadi. Acipol. Tabrakan kita lihat tadi. Cahaya Kipat. Sufan Fasu yang berduel dengan Bagas Kava. Cahaya Kipat adalah salah satu pemain Thailand yang bermain di luar atau istilahnya di Liga Portugal, Bung Maruf. Iya, dia bermain untuk klub Prensa dan ini adalah menjadi salah satu penampilan yang dilakukan bersama dengan timnas Thailand. Olmang membuang bola tadi, kini kita lihat Bagas mengenai kaki, kita lihat dari Tirasak. Tirasak Pupinal adalah pencetak gol terbanyak Thailand di SEA Games kali ini, Bung Maruf. Ya, dengan 4 gol ya, termasuk juga bersaing dengan pemain kita Fajar Fatur Rahman dan sekarang menjadi salah satu kandidat untuk mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak karena hanya terpaut 1 gol dibandingkan dengan pemain Filipina pemain dari Vietnam yang mencetak 5 gol. Haikal ke depan langsung pada Taufani. Masih Taufani cukup baik ke tengah. Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran tadi, direbut lagi oleh Arfan Dolo. Umpan terobosan sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia, terlalu cepat keluar tadi kita lihat. Oh, Hernando Ari Sutariadi lalu cepat keluar. Perhitungan yang kurang matang tadi untuk menahan laju dari Tirasak dan harus mendapatkan kartu kuning, Bung Maruf. Iya, menurut saya ini keputusan yang terlalu terburu-buru ya Hernando. Bahkan dia mungkin ini bentuk bagaimana kepanikan, bentuk bagaimana pressure awal yang dilakukan oleh Thailand sudah membuat barisan pertahanan kita menjadi agak sedikit panik ketika mendapatkan serangan seperti ini. Secara pelatih Thailand tadi sedikit tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutariadi. Harus hati-hati Indonesia setelah keluarnya atau tidak bisa dimainkannya Arhan Pratama. Tentu saja Muhammad Haikal menjadi opsi untuk bermain di posisi back kiri. Kita lihat Jonathan Henry sangat menjulang tinggi, berpose 191 cm. Ada Chanarong dan juga Arfan Dolo. Rasa Buriram kapten ke-11. Mungkin Jonathan Henry sangat diingat oleh Rizky Ridho yang saat itu sangat gregetan di SEA Games 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Oh, hati-hati Indonesia ini yang sangat dikhawatirkan dari Indonesia dan seperti ini, Bung Maruf. Iya, sulit sekali untuk mengantisipasi umpan-umpan silang. Iya, umpan-umpan silang, kemudian juga bola crossing seperti ini. Ditambah lagi memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk ketika mereka mencetak gol ke gawang Myanmar juga melalui sundulan seperti ini. Oh, nampaknya cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tapi tendangan penjuru yang pertama buat Thailand ada Chanarong dan juga Setasit. Lakukan sudah bergerak liar di kotak penalti. Tapi serangan datang kembali dari bawah. Oh, serangan balik terlepas kartu kuning. Harus kartu kuning. Jelas harus kartu kuning. Cahaya Kipat. Supan Pasul tadi karena menarik pergerakan yang dilakukan oleh Taufani. Peluang yang terbaik untuk Indonesia melakukan tekanan balik sebenarnya, Bung Maruf. Iya, ini adalah kesempatan terbaik ya bagaimana Taufani dalam posisi untuk siap untuk berlari, tapi Cahaya Kipat melakukan sebuah aksi menarik baju, menahan badan dari Taufani sehingga layak mendapatkan kartu kuning. Kalau memang dia diberikan, tentu resikonya akan menjadi lebih besar. Tendangan bebas Indonesia. Haikal, Marcelino Ferdinand sangat rapat bermain di tengah kedua kesebelasan. Masih saja Ferdinand di kotak penalti. Kosong sini ada. Oh, tidak. Oh, Tuhan. Peluang yang sangat baik gagal tercipta tadi, Bung Maruf. Sebuah proses serangan yang sangat-sangat apik tadi. Iya, terutama bagaimana umpan 1-2 kombinasi yang dilakukan Ramadan Sananta, kemudian eksekusi, keberanian melakukan mendribling bola yang dilakukan oleh Marcelino, membuat tekanan demi tekanan kembali
bisa dilakukan Indonesia ke pertahanan dari Thailand. Sophornwit Rakyat yang bermain di semifinal melawan Myanmar. Kembali Thailand coba melakukan tekanan, berhasil digagalkan oleh Indonesia, oleh Haikal. Ya, ini hampir sama kalau kita lihat karakternya, Bu. Sama-sama hampir menekan sama. dengan garis tinggi ya, sama-sama berani untuk melakukan pressure. Bahkan tadi kita lihat bagaimana ada 4 pemain dari Indonesia yang berada di daerah pertahanan dari Thailand ketika Thailand ingin menguasai bola. Tasit gagal Thailand untuk melakukan kerjasama di area pertahanan Indonesia, tapi tekanan balik lagi dilakukan oleh Thailand tadi. Jonathan Kandi, pemain yang pernah memperkuat Odense di Denmark, karena memang pemain yang memiliki darah Denmark, mempunyai 2 keluarga negaraan, Denmark dan juga Thailand, yaitu Jonathan Kandi. Sudah memperkuat timnas Thailand sejak tahun 2021. Oh, kini kita lihat Tasit berusaha melakukan umpan terobosan tadi di belakang para pemain Indonesia, tapi memang bola lebih dekat dengan penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Tapi pemain Indonesia sangat confident untuk melakukan kontrol bola di belakang. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, Bung Maruf. Ya, sebuah keberanian tentu saja ya. Dan ini memang juga untuk menarik para pemain Thailand ya, karena ini adalah cara juga Thailand tadi dilakukan bagaimana mereka juga mempressure pertahanan Indonesia ketika Indonesia membangun serangan dari bawah. Tasit umpan cepat tadi maksudnya kepada Tirasak yang seperti agak tandem berdua dengan Ajit Cole. Oh, sangat baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Taufani mengulangi Tasit tadi. Taufani pelan-pelan penampilannya mulai menonjol Sangat percaya diri. Sangat percaya diri juga. Dan dia seperti membayar kepercayaan yang diberikan oleh Coach Indra Safri ketika dia mulai diberikan line up dan selalu menjadi starting line up. Umpan terobosan masuk ke Sulaiman. Lebih dekat dengan Sophornwit, penjaga gawang Thailand tadi yang sudah maju ke depan untuk memotong umpan Marcelino Ferdinand. Umpan terobosan langsung kosong sendirian. Lepas dari posisi offside. Tirasak. Hati-hati Indonesia, meskipun tidak gol tapi umpan-umpan di belakang pemain belakang ini yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Iya, bola-bola daerah ya, sangat berbahaya. 2 kesempatan kita mendapatkan pressure dari situasi seperti ini, dan ini seperti mungkin memang menjadi salah satu cara Thailand untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Dan satu catatan, selalu berawal dari sektor kiri di mana Haikal berada. Ya, itu harus dipantau dan diawasi dan juga dicermati oleh tim pelatih Indonesia. Dan memang serangan lebih banyak dari posisi kiri Indonesia, Bung Maruf. Betul, pressure dari sisi kiri ya. Oh, kontrol yang baik tadi dari Bagas. Marcelino Ferdinand di tengah. Ramadan Sananta yang agak turun sedikit ke bawah. Gagal memberikan umpan. Lalu jauh memberikan bola tadi Marcelino Ferdinand. Sananta yang sudah mencetak 3 gol, cukup produktif di SEA Games kali ini, Bung Maruf. Ya, cukup impresif dan penampilannya juga bisa dikatakan selalu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Indra Safri. Meskipun kita tahu dalam beberapa kesempatan juga ada sedikit pergeseran, ada Titan, kemudian ada juga Irfan Jauhari yang juga dipercaya. Tetapi bahwa pilihan utama di lini depan sebagai target man yang dipilih oleh Coach Indra Safri adalah Ramadan Sananta. Chat Mongkol Ruin Tanarot. Oh, gagal tadi Fajar untuk merebut bola, tapi berhasil dikuasai, maksudnya direbut tadi oleh Taufani, dan di sini ada Teguh, Tokomang Teguh, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand ke belakang kembali, ada Rizky di tengah kosong, datang menjemput dari kita Arvan Dolo, pemain asal Buriram. Marcelino Ferdinand, cantik sekali Marcelino. Bagas Kava, direbut tadi oleh Chanarong. Thailand kembali, oh luar biasa. Bagas Kava, bukan pelanggaran. Acipo, umpan ke depan tadi masalah Rizky Ridho. Tidak ada satupun pemain Indonesia karena memang umpan dadakan tadi, Bung Maruf. Iya, agak lebih spekulatif ya, cenderung untuk lebih mencoba untuk membenturkan bola ke pemain Thailand tadi sehingga tidak diantisipasi oleh Ramadan Sananta. Song Chai Tong Chap, Jonathan Kamdi. Namanya ada 3 pemain belakang dari Thailand, Bung Maruf.
bergeser ya. Posisinya agak sama dengan atau formasinya agak sama dengan Indonesia yang memakai 3-4-3. Iya, dengan mencoba untuk menarik salah satu fullback mereka ke depan ya, untuk memperkuat lebih, memperbanyak pemain di lini tengah, karena ini akan menjadi pertarungan di lini tengah. Lini tengah menjadi salah satu kekuatan dari timnas Indonesia. Chaya Pipat, Chongchai Tongcham, hati-hati, umpan terobosan dari masuknya, mendekati tadi Achin Paul, tapi pelan-pelan. Hal seperti itu harus cepat dicermati, Bung Maruf. Iya, bola-bola terpas, bola-bola daerah yang berkali-kali memberikan ancaman. Ya, berapa kali bolong ke sangat jantung bola pertahanan sekali. Indonesia. Iya, selalu berhasil melewati pemain belakang kita ya. Dan itu menurut saya harus dipotong sejak dari lini tengah menurut saya. Canarong tadi gagal Fajar Fatur Rahman. Pelanggaran nampaknya dilakukan Marcelino terhadap Chaya Pipat, pemain yang bermain di Fluminense dari Portugal di Serie D, Bu Maruf. Serie D, dan memang kalau di pemain Thailand di tahun ini banyak sekali pemain mereka yang bermain di Eropa, atau setidaknya mereka pernah merasakan sepak bola Eropa, mulai dari Inggris, kemudian Portugal, kemudian juga Denmark. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu hikmah ketika banyak pemain mereka yang abroad. Masih 0-0 hingga 15 menit babak pertama, dan nampaknya kedua kesebelasan masih terus mencari celah untuk dieksploitasi, baik Thailand dan juga Indonesia. Tentu saja seperti kita tahu, Indonesia maju ke final setelah melakukan Vietnam dengan skor 3-2, sedangkan Thailand mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Ya, Thailand adalah juara grup B dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang, sedangkan Indonesia juara grup A dengan 4 kemenangan sempurna, terakhir menang melawan Kamboja di group stage. Yang memang harus kita akui bahwa Thailand adalah penguasa untuk sepak bola Asia Tenggara ya. Mereka adalah Sudah 16 kali juara. Mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak untuk SEA Games, dan mereka adalah kolektor gelar untuk di Piala AFF. Fajar Fatur Rahman berduel, kita lihat dengan Canarong. Oh, sangat baik Bagas, ke depan langsung ada Alfredo Dewangga, umpan langsung di kotak penalti, sudah dikontrol tadi oleh Sananta, namun gagal. Jangan balik lagi, Teguh syuting langsung, luar biasa apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda, syuting dari jarak yang sangat jauh, hampir saja membahayakan gawang dari Sophonwit rakyat tadi, Bung Maruf. Sebuah tembakan yang sangat berani, tembakan yang tentu saja tembakan spekulasi, tapi mungkin kita saksikan dia melihat posisi dari penjaga gawang Sophonwit tadi sudah sedikit maju ke depan, sehingga tembakan dari jauh tadi dilakukan. Bagaikan tendangan torpedo tadi dilepaskan oleh Komang Teguh Trisnanda, bermain coba dari belakang para pemain Thailand, tapi pelanggaran dilakukan terhadap Canarong oleh Fajar Fatur Rahman, pengoleksi 4 gol SEA Games 2023 buat tim nasional Indonesia. Arfan Dolo tadi umpan pada setas, sudah Canarong. Kini Jonathan Kamdi, Chongchai Tongcham, balik kembali kepada Jonathan, masih mencari celah, agak sedikit turun para pemain Indonesia untuk melapis pertahanan, karena nampaknya Thailand pun selalu membangun serangan dari bawah, Bung Maruf. Ya, mereka pelan-pelan dari bawah, build up yang dilakukan, dan Indonesia juga tadi sempat mencoba untuk ikut menekan dari bawah, tapi pelan-pelan juga memang agak lebih menurun untuk sedikit memberikan ruang dan juga untuk sedikit melihat celah dari pertahanan Thailand. Umpan panjang Thailand, kosong. Apakah dikejar oleh Canarong? Alhamdulillah gagal ya. Dan umpan panjangnya sangat-sangat berbahaya. Ini yang perlu diwaspadai dari para pemain Indonesia. Umpan panjang mereka pun sangat akurat, Bung Maruf. Iya, bola-bola kecil seperti ini agak berbahaya dan cukup mengkhawatirkan ya. Beberapa kali kita berhasil dieksploitasi pertahanan kita dengan gaya model seperti ini. Final SEA Games 2023 buat Indonesia dalam final yang ke-8 dengan raihan 2 kali emas dan 5 kali perak.
turun sampai jauh ke bawah. Acit Paul kiri Rom. Alfredo Dewangga yang menggantikan peran Arhan untuk melakukan lemparan ke dalam, dan Dewangga pun sangat jauh lemparan ke dalam ya Bung Maru. Iya, ini seperti mewarisi atau kemudian menjadi tradisi bagaimana di PSS Semarang memiliki pemain-pemain dengan lemparan ke dalam yang sangat baik. Dan Arhan pernah melakukan itu dan kemudian menjadi asis untuk timnas Indonesia. Dapat pengawalan ketat dari Sananta dan juga Rizky Ridho. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung. Oh, gol! Ramadan Sananta mencetak gol pertama buat Indonesia. Gol pertama Indonesia, gol Kampas Sananta secara keseluruhan di SEA Games 2023 ini. Pemuda asal Daeng, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, sukses mencetak gol pertama buat Indonesia untuk menjaga keunggulan sementara 1-0 Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Maru. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga, dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand, Song Chae Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan, tapi apapun itu Ramadan Sananta yang membelokkan bola dan kemudian Dewangga yang melemparkan bola ke dalam. Indonesia 1-0. Indonesia punya kesempatan untuk membawa pulang medali emas. Kembali Indonesia menjadi trendsetter untuk penggunaan lemparan ke dalam. Setelah Arhan Pratama, kini Dewangga yang sukses memberikan bola matang tadi kepada Sananta untuk membawa Indonesia unggul sementara 1-0 atas Thailand pada babak pertama final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik. Harus hati-hati Indonesia, semoga mental Indonesia tetap kuat, Bung Maruf. Ya, itu yang sangat dibutuhkan ya, mentalitas, ketenangan, dan kemudian bagaimana tidak mengulangi apa yang terjadi ketika laga menghadapi Vietnam. Sudah unggul, tapi kemudian kehilangan pemain. Witan Sulaiman masih berputar di tengah. Witan Sulaiman, pelanggaran tadi. Oh, dibiarkan oleh wasit Kasim dari Oman tadi. Kini kita lihat Sentasit ke kanan. Apa ada Tirasakah? Cahaya Pipat. Tirasa. Oh, hampir saja tadi bola mendekati nomor punggung 7 dari Thailand, yaitu Chanarong Promsikayu. Itsara, pelatih dari Thailand, harus berpikir lebih keras karena memang Indonesia sementara ini unggul 1-0. Ahmad Taufani, penyelamat Indonesia saat melawan Vietnam di tanggal 13. Hati-hati Indonesia. Back tadi dilakukan oleh Tirasa, hampir saja membahayakan gawang Indonesia. Situasi yang menurut saya memang membuat para pemain dari Indonesia tetap harus fokus, terutama bagaimana koordinasi lini belakang, pengawalan, dan tidak melakukan pelanggaran yang tidak penting ya di area kotak penalti. Dalam penjuru buat Thailand yang kedua kalinya di babak pertama. Numpuk 5 pemain, hati-hati, bola tinggi datangnya, disuduh sangat baik kita lihat tadi oleh Muhammad Teguh. Oh, luar biasa apa yang dilakukan oleh Mas Ferdinand. Sungguh cantik kamu hari ini, Ferdinand. Pelanggaran kah? Oh, kembali lagi. Bola terlepas dari Mas Ferdinand. Serangan balik coba dilakukan pada pemain Thailand. Bukan handsball, oh nampaknya handsball tadi. Dan saat pemain Thailand pemegang bola, memang harus ada yang memeriksa satu orang, Bumar. Kenapa? Mereka cepat sekali untuk melakukan serangan balik. Betul, dan itu yang sudah dilakukan berkali-kali dan mereka berhasil menjinakkan lawannya dengan strategi serangan balik, termasuk ketika mengalirkan bola ke pemain-pemain mereka. Salah satu adalah kemampuan dari seorang Chanarong, playmaker otak serangan yang dimiliki oleh Thailand. Tendangan bebas Thailand, ada Sentasit dan juga Chanarong Promsikayu. Umpan tinggi berbahaya di kotak penalti, kosong sendirian tadi. Offset nampaknya. Walaupun offset tapi Indonesia harus hati-hati. Buktinya
tidak ada menjaga Tirasak, Bung Maruf. Bayangkan, ada 3 pemain ya Bung, ada 3 pemain dari Thailand. Kita saksikan, 3 pemain dari Thailand sebelum kemudian memang mereka dalam posisi offside ya. Tapi 3 pemain lepas dari pengamatan. Tidak ada kemudian pemain yang berada dalam posisi yang sama. Menjadi salah satu warning lagi-lagi untuk pertahanan dari Indonesia. Rizky Ridho, permainan yang semakin matang karena memang sudah sering tampil di tim nasional senior dan juga tampil di banyak kelompok umur timnas termasuk SEA Games 2021 Ya, menjadi tulang punggung untuk Persebaya Surabaya dan di tim musim lalu Indonesia ya. banyak sekali yang permainan semakin matang karena memang sudah banyak memperkuat tim nasional sebelumnya, Bung Maruf. Ya, itulah pentingnya jam terbang ya. Para pemain dari Indonesia mereka sudah bisa memperkuat timnas senior sejak mereka bahkan sebelum genap berusia 20 tahun. 19 tahun sudah mendapatkan kepercayaan untuk bermain di timnas senior. Irfan Dolo mencoba melewati Fajar tadi, lah kapten kesebelasan yang sangat berbahaya, pemain milik Buriram United. Irfan Dolo, pemain kelahiran Narathiwat, Thailand Selatan, 1 Desember 26 Januari 2001. Sudah bermain untuk timnas U19 dan kemudian pemain U23 sudah 11 kali dan mendapatkan perak di SEA Games tahun 2021. Chanarong masuk ke tengah, umpan terobosan dari maksudnya langsung pada Tirasak, berhasil dihentikan oleh Rizky. Fajar Fatur Rahman kembali umpan panjang arahkan kepada Sananta, gagal Sananta. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan Kandi, protes Jonathan Kandi. Jonathan Kandi bisa dibilang yang rusuh saat 2021 yang mengakibatkan 3 pemain Indonesia mendapatkan kartu. Oh, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran ya, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Kandi. Dan menurut saya yang menarik adalah Ramadan Sananta langsung pergi, tidak melayani provokasi yang dilakukan ya, karena itu sangat penting dan dia langsung meninggalkan bagaimana Kemdi melakukan protes dan dia tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Kemdi. Jadi ini menurut saya menjadi salah satu bentuk bagaimana pemain tidak perlu memberikan respon berlebihan ketika ada provokasi yang dilakukan oleh pemain lawan. Soponwit rakyat yang sudah 3 kali bermain dan 2 kali absen saat melawan Vietnam di SEA Games kali ini. Tendangan bebas Indonesia akan nampaknya dilakukan oleh Alfredo Dewangga. Setasit dan juga Chanarong akan melakukan pagar hidup. Rizky Ridho, banyak provokasi terus dilakukan pada beberapa peringatan dari wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman. Ketegasan Kartu ya. kuning. Oh, ini Komang dan juga Jonathan Kandi. Nampaknya kembali muncul tabiat asli dari Jonathan Kandi. Terus mendapatkan pengawalan Komang dari Jonathan Kandi. Alfredo Dewangga, 5 pemain sudah di kotak penalti. Lakukan sudah berbahaya. Oh Tuhan. Gagal tadi Rizky Ridho, jatuh di kaki Fajar ke dalam. Fajar masuk lagi. Oh Fajar mencari rekan tadi, tapi terlalu banyak menekuk tadi sehingga mudah gagalkan pemain dari Thailand. Setasit kini pemain Thailand lewat Chanarong. Chongchai Tongcham gagal membuang bola dengan sempurna. Pelempar ke dalam buat Thailand. Chanarong adalah Jonathan Kandi yang juga mendapatkan kartu kuning. Bagas Kava, umpan dia ke belakang. Marcelo Ferdinand, Rizky Ridho, Komang Teguh jauh ke belakang, berusaha dikejar kita lihat oleh Setasit. Tendang jauh Hernando Ari Sutariadi, gagal meraih bola. Kita lihat Ramadan Sananta, Songchai Tongcham, tidak ada yang merebut. Acit Paul, pemain yang bermain di Liga Regional negara bagian Bayern di Jerman. Tentu saja itu kompetisi amatir, Bung Maruf. Iya, tapi setidaknya pasti atmosfernya berbeda ya, Bu. Karena itu adalah levelnya bisa dikatakan ya amatir, tapi amatirnya Eropa. Marcelo Ferdinand sangat baik, masih menari-nari di tengah lapangan. Witan Sulaiman, umpan pendek Tat Komang. Haikal tadi, Marcelo Ferdinand umpan terobosan cepat tadi maksudnya
tapi dibaca dengan sangat baik arah bola oleh Jonathan Handi. Sopon Wit rakyat, umpan jauh ke depan, arahkan daripada ke Setasit, jatuh di dada para pemain Indonesia. Marcelino, kini Taufani, kembali Marcelino, sangat baik memindahkan bola. Witan Sulaiman, ada Haikal, bukan sebuah pelanggaran. Para ke dalam Indonesia cukup berimbang permainan kedua kesebelasan, karena bagaimanapun banyak pemain Indonesia yang sangat berpengalaman. Dan kembali peringatan didapat Jonathan Hamdi dari wasit asal Oman. Namanya Bukhari Lamdi akan digantikan oleh Pong Sakon, dan juga Anan masuk nomor punggung 11. Pemain yang sangat berbahaya Anan, dan Bukhari Lamdi nampaknya tidak memenuhi ekspektasi yang dilakukan oleh pelatih Isara. Dan Acit Pol justru yang digantikan oleh Anan, Bung Maruf. Iya, Acit Pol sebenarnya sempat tadi memberikan tekanannya di awal-awal yang mendapatkan perhatian dan sempat bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Indonesia, tapi ditarik keluar karena mungkin dianggap tidak terlalu efektif setelah membuang beberapa kesempatan tadi. Anan, pemain nomor punggung 11, pemain berusia 21 tahun, sudah berkuat timnas U23 sebanyak 8 kali dan sudah mencetak 2 gol. Cooling break di babak pertama. Dan Indonesia masih sementara unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta. Gol keempat Ramadan di ajang ini. Dan hasilnya pun atau skemanya pun hampir mirip dengan 2 gol yang diciptakan lewat lempar ke dalam Arhan kali ini oleh Alfreda Dewangga, Bung Maruf. Ya, Indonesia memang memperlihatkan bagaimana produktivitas yang dimiliki oleh para pemainnya ya. Fajar dengan 4 gol, kemudian tadi Ramadan Sananta dengan 4 gol yang dimiliki. Gol Ketat dan Coach Kurniawan berikan instruksi kepada Ramadan Sananta, pemain yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini, membawa PSM Makassar menjadi juara yang sekarang mendapatkan kepercayaan sebagai penyerang utama, pemain di lini depan dari timnas Indonesia Garuda Muda. Dengan 4 gol, 2 pemain Indonesia yaitu Fajar dan juga Sananta mendekati perolehan gol yang diciptakan oleh pemain Vietnam Van Tung Nguyen dengan 5 gol. Dan di perebutan tempat ketiga, Vietnam mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Dengan demikian sudah kita ketahui bahwa medali perunggu diraih oleh Vietnam, yang di 2021 saat menjadi tuan rumah adalah meraih medali emas saat mengalahkan Thailand di final, Bung Maruf. Iya, dan mereka sebenarnya 2 SEA Games berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, dan tahun ini target mereka juga sebenarnya mendapatkan medali emas. Tetapi bagaimana perjalanan mereka dihentikan oleh timnas Indonesia yang membuat mereka harus puas dengan medali perunggu. Thailand sekarang mencoba untuk merebut kembali supremasi untuk medali emas di cabang sepak bola yang sempat direbut oleh Vietnam. Matar Ali Al-Hakmi Qasim, wasit asal Oman yang dinilai sangat tegas, dikenal sangat tegas, memberi 3 kartu merah untuk pemain Singapura di leg kedua semifinal AFF 2020. Saat Indonesia menang 4-2, kembali lempar ke dalam, tentu akan menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Alfreda Dewangga, kali ini lemparannya tidak terlalu baik, tapi datang lagi umpan daripada pemain Indonesia. Situasi seperti ini memang menurut saya memang membuat ketegangan itu ada ya. Para pemain menurut saya bagaimana cara mereka bermain, mereka harus berhati-hati. Secara taktik juga dibutuhkan kehati-hatian. Tidak boleh melakukan kesalahan karena detail itu menjadi sangat penting di tengah pemain yang secara kualitas hampir sama. Balik coba tekanan dilakukan lewat Pong Sakon. Taufani, salah memberikan umpan. Rizky Ridho Komang tadi sangat baik. Marcelino Ferdinand ke kiri, ada Witan Sulaiman, langsung umpan panjang arahkan pada Sananta. Masih Sananta ke kiri, ada Ferdinand, dibangi oleh Song Chai. Masih Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mencoba masuk. Sangat baik tadi dilakukan oleh Marcelino, tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini Pong Sakon kuasai bola, serangan balik coba dilakukan pada pemain Thailand, digagalkan. Kita lihat oleh Haikal dari tengah. Dewangga, ada Rizky Ridho, cukup tenang, panjang, sangat baik. Kita lihat Witan Sulaiman, masih Witan di dalam kotak penalti, syutingnya sudah, Tuhan, gagal tadi. Peluang yang sangat cantik dilepaskan
oleh Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ya, kita lihat sebuah kombinasi lagi-lagi serangan dari Rizky Ridho diberikan kepada Witan Sulaiman, menyayat dari sisi kiri, tembakan dari sisi kiri, dan kita saksikan bagaimana dari sayangnya Ramadan tidak bisa sedikit memoles bola tadi, Bung. Oh, dipotong oleh Fajar, sangat baik tadi Fajar. Setasik berduel dengan Dewangga. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dewangga terhadap Setasik. Memang benturan sangat keras. Jelas memang sebuah pelanggaran, Bung Ma'ruf. Iya, pelanggaran ya. Tapi memang ini juga Dewangga mengambil keputusan yang baik ya. Technical foul, sangat baik menurut saya bagaimana keputusan dari Dewangga. Dan sejauh ini Dewangga cukup baik menjaga area di lini tengah ya. Dan memang dia tidak terlalu banyak memberikan support ke depan, tapi bagaimana peran dia menjaga untuk menjadi penyeimbang, menjaga kedalaman. Setasik mendapatkan perawatan. Sampai sudah bangun kembali Setasik, pemain yang sangat diharapkan untuk menjadi tukang gedor dari Thailand. Setasik Suwan Nasit, pemain berpostur 172 cm, kelahiran 6 Maret 2002, bermain buat klub Chiang Rai United sejak 14 April 2022. Di SEA Games kali ini sudah 3 kali bermain, dengan 2 kali tidak bermain saat melawan Singapura dan juga Malaysia. Kini Jonathan Camdy coba melakukan tekanan Thailand. Anan yang sawal tadi gagal, Thailand lempar ke dalam Indonesia. Bagas Kava. Oh, sangat cantik apa yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Sungguh cantik kamu hari ini, Marcelino Ferdinand. Kita harus mengakui kualitas Marcelino, kematangan seorang Marcelino, ketenangan Ya, yang sangat baik. Apa yang dilakukan sekali. sangat meningkat performanya. Iya, luar biasa bagaimana dia menjadi penyambung dan kemudian keberanian dia ketika melakukan dribble di kotak penalti. Coba mengelabui pemain Thailand Fong Sakon tadi, Witan Sulaiman gagal. Dewangga posisinya sangat baik tadi untuk mematahkan serangan Thailand. Witan Sulaiman kuasai bola Indonesia, Dewangga lagi. Haikal gagal tadi untuk mengontrol bola, tidak terlalu lepas Haikal bermain. Iya, karena memang bagaimanapun ini partai final ya, untuk pemain yang jam terbang masih bisa dikatakan lebih minim dibandingkan dengan rekan-rekannya, dan dia harus tampil di partai final. Ini sesuatu yang tidak mudah, apalagi yang dihadapi ada Thailand yang sangat baik dari sisi sayap dan fullback mereka. Oh, Jonathan Camdy berusaha maju ke depan, hati-hati. Banyak pemain Thailand di depan. Ada Chanarong. Oh, nampaknya mengenai kaki dari Bagas. Dalam Bagas Kava, Manasa Barito. Anan, Chanarong, angkat langsung, arahkan ke kotak penalti ke mulut gawang tadi. Tapi berada dalam pelukan yang hangat dari penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Gagalan serangan yang coba dilakukan oleh Thailand dari sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Ma'ruf. Bagaimana cara mengambil yang dilakukan oleh Bagas, menurut saya harus lebih bersabar dan kemudian tidak terlalu terburu-buru. Hernando melakukan penyelamatan yang penting dan membaca bola dengan sangat baik tadi. Di luar sebuah kesalahan di awal yang membuat dia mendapatkan kartu kuning, secara keseluruhan Hernando adalah pilihan utama di Mister gawang. Marcelino Ferdinand mendapatkan bola langsung ke depan. Gagal menghentikan bola. Kita lihat Ramadan Sananta. Padahal tadi peluang yang sangat baik, Bung Ma'ruf, untuk bisa melakukan tekanan. Kena pressure mereka tadi terlalu jauh tadi. Iya, sentuhan pertama yang gagal tadi yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Umpan yang sangat brilian yang diberikan oleh Marcelino. Inilah pentingnya situasi Ya, ketika sentuhan pertama. itu. Betul. Oh, Dewangga. Oh, Dewangga alami sedikit masalah. Oh, benturan yang sangat keras tadi terjadi antara Dewangga dan juga Setasik. Setasik Suwan Narat. Nah, memang benturan sangat keras tadi. Betul. Dewangga pemain asal PSIS Semarang yang menjadi jangkar dari permainan Indonesia, meskipun kali ini berposisi sebagai gelandang pertama. Oke, katanya oke. Oke, kode ya. Kode. Ini lebih ke delay ya, karena memang situasinya dengan keunggulan Indonesia harus pandai untuk bisa menjaga Ya. ritme. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjaga Kita ritme harus dengan menang. kuat. Insya Allah, amin. Kita harus menang. Inilah para supporter Indonesia yang datang memenuhi Stadion Nasional Olimpik di kota Phnom Penh, Kamboja. Semoga kali ini menjadi berkah, karena kita pernah menjadi juara di Stadion India. Itu menandakan bahwa kita
bisa diberikan keberkahan Bung Maruf bermain di stadion ini. Tentu ini kita harapan Juara kita semua ya, AFF juara AFF 2018 U23 ya. 22 Bung. Ya U22. Dan pelatihnya Mengalahkan adalah Thailand. Indra Safri. Mengalahkan Thailand. Ini yang menurut saya cukup menarik karena Indra Safri secara pertemuan ketika bertemu dengan Thailand dia seperti menjadi kryptonite yang bisa melemahkan kekuatan dari Thailand. Oh, hati-hati Anda. Diko sendirian tadi. Oh, datang lagi, kita lihat Setasit. Shooting lagi gagal. Alhamdulillah, tapi kerawan. Datang lagi bertubi-tubi dari Thailand. Ya, Thailand memanfaatkan ketidakadaan gelandang Alvanda. tengah dan kemudian bagaimana mereka melakukan serangan balik, dan tadi adalah bola di mana harusnya ada Dewangga di sana. Tapi inilah keuntungan yang dimiliki Thailand, sebuah serangan yang cukup berbahaya, cutback, tapi beruntung agak sedikit terlambat momentum itu. Ya, Indra Safri pernah mengalahkan Thailand juga di SEA Games 2019 di penyisihan grup dengan skor 2-0 saat itu, Bung Maruf. Ya, secara keseluruhan head to headnya adalah 8 kali pertemuan di seluruh pertemuan dan Indonesia bisa mencatatkan 5 kali kemenangan. Bagas. Oh, cepat sekali kita lihat. Fajar Fatur Rahman gagal untuk melewati Kamdi. Kamdi langsung ke depan, sangat cepat serangan balik dari Setasit. Langsung arahkan kepada Tirasak, dipotong oleh Marcel Ferdinand. Pelanggaran dilakukan, kita lihat, oleh Chat Mongkol. Mengganjal dengan keras pergerakan dari Marcel Ferdinand. Ya, jangan buru-buru bangun Marcel Ferdinand, beristirahatlah sejenak untuk bisa memulihkan kondisi dan tenaga serta rasa sakit yang tadi berbenturan Bung Maruf dengan Chat Mongkol. Iya, menikmati rasa sakit dan kemudian berada di lapangan untuk sedikit menunda ritme permainan karena pasti pressure sekarang berada di kubu dari Thailand. Tapi yang kita lihat bagaimana penampilan luar biasa. Kita harus melihat kematangan, kedewasaan yang diperlihatkan oleh seorang Marcelino. Apa yang dilakukan Marcelino memang harus mendapatkan pujian. Sangat baik perannya di lini tengah Indonesia. Sangat mobile dan sangat cerdas. Iya, dan ini seperti menggantikan peran dari Witan Sulaiman yang biasa dimainkan Witan dalam masa terbaiknya seorang Witan Sulaiman bersama dengan Egy ya. Taufani ke depan. Bagas. Sangat baik Bagas. Hati-hati. Hati-hati Bagas. Sudah peringatan. Dapat peringatan dari wasit Matra Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman. Pergerakannya sangat membahayakan dari pergerakan Cahaya Pipat Juvan Pasu. Arfan Doloh, Chat Mongkol ke belakang. Jonathan Kamdi. Dan jadi dia memberikan kepada Tong Chai. Jonathan Kamdi ke depan, arahkan pada Chat Mongkol lagi, pada Anan. Oh, direbut oleh Taufani. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik. Marcel Ferdinand. Di-cover dengan sangat cepat tadi. Pergerakan dari Marcel Ferdinand oleh Jonathan Kamdi. 3 pemain harus bisa membatasi pergerakan dari Marcelino. Sedikit agak menahan, tapi posisi yang pas untuk dianggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Sudah keluar tadi, tapi kita belum melihat aksi-aksi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, Bung Maruf. Dalam beberapa pertandingan Fajar Fatur Terakhir Rahman pun memang tidak agak terlalu menurun ya, memang agak menurun. Bisa jadi karena pertama adalah lawan Sudah mulai membatasi mengetahui. dia ya, dan itu jelas lawan akan lebih memberikan perhatian dan itu membuat Fajar harus bekerja lebih keras lagi. Ada kita Cahaya Pipat Supan Pasuk dari Thailand. Lempar ke dalam Indonesia kembali. Alfreanda Dewangga coba akan melakukan hal yang sama. Semoga saja kembali membawa keberuntungan buat Indonesia. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Tentu saja akan menjadi trauma tersendiri atau kekhawatiran sendiri buat Thailand. Witan Sulaiman, Dewangga, tinggi datanya, berbahaya, sudah masuk, oh sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Sopfonwit, rakyat tadi, sangat jitu untuk bisa mematahkan lemparan ke dalam dari Dewangga. Marcel Ferdinand masih menari-nari Marcelino, gagal melalui Fong Sakon, kini Fong Sakon dari Thailand, coba melakukan serangan balik dari Chanarong, kembali lagi Setasit, di tengah, siapa yang akan diberikan? Masih Cahaya Pipat, sendirian Cahaya Pipat, harus ada yang mengawal. Oh, patah di kaki.
Oh, kembali lagi. Ada anak, umpan terobosan cepat. Hati-hati Indonesia. Oh, apakah sebuah pelanggaran yang tidak jelas? Pelanggaran apa, Bung Maruf? Iya, seperti sebuah pelanggaran Dewangga ya ketika mengambil bola dari belakang. Nah, memang situasi yang screaming agak terlalu ya. Kita lihat ada protes yang dilakukan oleh Kurniawan Wijaya Kurniawan, dalam protes. Kurniawan juga adalah saksi hidup, saksi sejarah saat Indonesia dikalahkan oleh Thailand di final SEA Games 9. Oh ya, pelanggaran. Iya betul, pelanggaran ya. SEA Games 97. Pada saat itu jelas Kurniawan sangat diharapkan untuk mengambil tendangan penalti, tapi justru Kurniawan tidak berani untuk mengambil tendangan penalti di SEA Games 97. Justru sang junior Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti. Akhirnya tendangannya Uston Nawawi pun melambung tinggi dan akhirnya Indonesia gagal untuk menjadi juara saat itu. Hati-hati Indonesia, tentu saja sangat berbahaya. Canarong juga Anan, tendangan bebas karena jaraknya tidak terlalu jauh. Konsentrasi harus lebih kuat dan tinggi dari Hernando Adi Sutariadi karena tidak terlalu jauh. Sangat berbahaya. Semoga saja tidak terjadi gol. Apakah Anan ataukah Setasit atau Canarong yang akan melakukan tendangan bebas ini? Ada Anan dan juga Canarong yang sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, Anan lakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kini Canarong lagi. Serangan paling cepat dari Witan Sulaiman. Oh, jatuh di kaki Arfan. Serangan lagi yang offset. Hati-hati Indonesia. Lalu tembakan offset. Ada sekitar 7 pemain Thailand. Keluar dari sana. Tinggi lagi. Oh, pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran tadi Bung Maruf. Padahal ada pemain Indonesia yang dorong tadi Bung Maruf. Iya, dan ini situasi dan satu pemain tadi yang didorong ya Bung ya. Siapakah pemain Indonesia yang didorong tadi? Tapi seperti dibiarkan saja oleh wasit. Taufani tadi sepertinya mendapatkan dorong. Kita saksikan di sini. Oh, lepas kita lihat Cahaya Pipat. Cutback. Oh, jelas Hamdi mendorong tadi. Cahaya Pipat melakukan cutback. Hamdi berusaha mengejar dan mendorong tadi Bung Maruf. Ini gangguan ya. Gangguan Pada penjaga gawang sebenarnya Kamdi. mengenai kepala dari Taufani. Protes dari Rizky Ridho terhadap wasit asal Oman Matara Ali Al-Hatmi Qasim. Ya, pressure seperti ini juga harus dilakukan oleh sebagai kapten ya, melakukan komunikasi, kemudian mempertanyakan keputusan dari wasit supaya memang disitulah ada keputusan. Wasit juga nanti akan lebih berpikir ketika mengambil keputusan dan itu cukup bagus Rizky Ridho, cukup tenang. Dan kita saksikan di sini. Sebenarnya pelanggaran pertama adalah saat Hamdi Penjaga gawang mendorong ya. Tapi Hernando Ari masih terus berjuang untuk bisa mengambil bola. Tapi seharusnya wasit sudah langsung melihat dari posisi, memutuskan. betul. Karena ini adalah advantage untuk Ada penjaga gawang ya. Rizky Ridho ya. Betul. Maksudnya Taufani. Dan justru bukan sebuah pelanggaran. Tendangan sudut tampaknya buat Thailand di akhir-akhir babak lempar ke dalam. Cat Mongkol kini, Cat Mongkol. Oh, hampir lolos Cat Mongkol jatuh di kotak penalti. Hampir saja terlepas. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun dua pemain terjatuh. Masih berusaha melakukan tekanan Thailand kotak penalti. Disuduh lagi oleh Dewangga. Apa yang dihentikan oleh wasit Matara Ali Al-Hatmi Qasim. Witan Sulaiman masih tergeletak. Wasit berusaha memanggil tim medis untuk segera datang karena memang benturannya sangat keras mengenai wajah. Ini lebih ke blind side ya sebenarnya, situasi blind side ya. Karena Witan mencoba untuk dia melihat mencoba mengambil, membaca arah bola. Semakin keras pertarungan dan pertandingan. Oke, nampaknya oke. Masih bisa berlanjut Witan Sulaiman. Harus mendapatkan perawatan di luar lapangan. Dan Indonesia harus hati-hati dengan ditinggalnya Witan karena kekurangan satu pemain. Untungnya pemain depan Bung Maruf. Ya, dan beda dengan ketika Dewangga yang misalnya agak berbahaya ya. Tapi kita lihat sudah masa injury time dan sudah habis. Ini adalah mungkin tendangan terakhir, drop ball terakhir. Drop ball dilakukan wasit terhadap Rizky Ridho.
Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan gol! Gol! Yes! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Kembali Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand, Bung Ma'ruf. Iya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa. Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Sakti dan juga Song Chai Tok Chan, sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Sokonwit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama. Pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Ma'ruf, namanya sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol! 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 Gol dari wasit Al-Matar Al-Hadli Hasim dari Oman. Di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Nampaknya pertandingan belum selesai, Bung Ma'ruf. Ya, memang sempat ada aksi protes yang dilakukan oleh pemain dari Thailand, tapi keputusan wasit cukup jelas bagaimana dia tetap menunjuk titik putih untuk dimulainya pertandingan setelah tadi gol diciptakan oleh Ramadan Sananta. Kita tidak tahu apa yang diprotes, kita tidak jelas apa yang terjadi Mungkin sebenarnya. Thailand menganggap itu bola fair play, tapi kalau kita tidak ada bola pelanggaran, ataukah memang tadi bola fair play yang diberikan Thailand itu tidak juga, Bung Ma'ruf. Ya, tapi itu kan bola sebenarnya adalah bola situasi yang memang bisa Memang dimanfaatkan. keuntungan Indonesia. Dan keuntungan untuk Indonesia karena itu bola drop ball ya. Ya, ada kemudian buat Indonesia. Betul. Jadi kalau drop ball itu adalah pemegang pertama bola, dia yang kemudian akan menendang bola. Jadi itu adalah advantage untuk Indonesia. 2-0 Indonesia unggul atas Thailand pada babak final ini. Belum selesai. Dan wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hadli Qasim telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja dengan skor 2-0 lewat gol yang diciptakan dua-duanya oleh Muhammad Ramadan Sananta. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi tunggu setelah komersial break berikut ini.